warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya Winky Della Astuti, NIM 1914040035. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Tadris Matematika A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Strategi Pembelajaran Matematika. Ibu Nita Putri Utami Pada video ini, saya memaparkan 8 materi tentang strategi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Ketujuh, pendekatan open-ended. Kedelapan, pendekatan realistik dan saintifik. Strategi belajar mengajar. Adapun pembahasan dalam strategi belajar mengajar, yang pertama yaitu pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua yaitu komponen dalam menyusun strategi. Yang ketiga yaitu hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Yang pertama kita bahas tentang pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk memulai suatu tujuan pendidikan. Disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu komponen-komponen dalam menyusun strategi. Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjut. Yang ketiga yaitu hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan guru secara khas. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Materi kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Dalam aliran psikologi tingkah laku, ada pembahasan tentang teori Thorndike, teori Skinner, teori Ausubel, teori Gagne, teori Pavlov, teori Bandura, dan teori aliran latihan mental. Teori Thorndike. Edward L. Thorndike tahun 1984 sampai 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang ataupun kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapat pujian atau ganjaran lainnya. Teori Skinner. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif.
penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut sering dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Teori Ausubel. Teori ini dikenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalnya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, dapat membedakan antara belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang diperolehnya. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperhatikan, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar, sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep kebiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Maksudnya bukan mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan orang lain, terutama guru. Jadi, tulisan guru baik, guru berbicara sopan, santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatkannya kurang baik, ia pun menirunya. Dengan demikian, harus ada menjadi manusia yang profesional. Aliran latihan mental. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Materi ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Dalam pembahasan aliran psikologi kognitif terdiri dari teori Piaget, teori Brunner, teori Gestalt, teori Brownell, teori Dienes, teori Van Vliet. Yang pertama kita bahas tentang pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. Teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih menghasilkan jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terikat di antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori ini
memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu yang akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan yang ada. Teori Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori yang dimukakan oleh Brownell ini sesuai dengan teori-teori mengajar Gestalt yang muncul di pertengahan tahun 1930. Menurut teori Gestalt, latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Teori Dienes. Dasar teorinya tertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi yang mempelajari matematika. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Teori Van Hill. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Menurut Van Hill, ada 3 konsep utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga ini diterapkan secara tepat, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar pembahasannya adalah yang pertama, pengertian kemampuan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas pengajaran secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pendahuluan, penyajian atau inti, serta penutupan dan tindak lanjut, di mana tujuannya memberikan bantuan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik. Adapun prinsip penggunaannya sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Buka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terfokus kepada apa yang dipelajari. Kegiatan penutupan pembelajaran merupakan kegiatan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari serta tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pembelajaran. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi pengajar merupakan hal mendasar dan tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan bertanya memerlukan pemahaman dan latihan dari seorang pengajar. Bertanya merupakan kegiatan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut yang
bertujuan mengurangi domisili pengajar teacher oriented atau contribute dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur yang dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik, yang bertujuannya membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip atau prosedur serta membantu pemecahan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement dimaksud adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku atau behavior tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Dengan kata lain, penguatan adalah tanggapan pengajaran terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulang kembali perilaku yang dianggap baik. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Disimpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Disimpulkan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah pesan atau materi pembelajaran, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar, sehingga alat adalah instrumen yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksud adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya pengajar, menggunakan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik dan stimulasi yang bertujuan mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, bertujuan agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Proses berbagi pengalaman atau informasi mengkonstruksi konsep pengambilan dalam strategi pembelajaran. Keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan melakukan pembelajaran dan pencapaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Keterampilan mengelola akses. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan. Materi kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme, kita akan membahas tentang belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika, implementasinya dalam pembelajaran matematika, evaluasi dalam pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, proses pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, kita bahas tentang belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kegiatan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan
dan menjadi lebih dinamis. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengantisipasikan dan mengaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Implementasinya dalam pembelajaran matematika. Contoh matematika beserta masalah. Dalam sudut pandangan konstruktivis, Quer dan Gown tahun 1992 dinyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu kris kontinuum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Cobb dan Stevie tahun 1992 menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Seseorang yang memandang bahwa belajar adalah suatu transmisi, maka proses mengetahui dan mengikuti model imposition atau pembebanan. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, perlu diklarifikasi beda antara asesmen dan evaluasi. Menurut Webb tahun 1992, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme tujuannya adalah seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk pengajuan pertanyaan konstruktisian, pengeksplorasian, pemecahan dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran konstruktivisme, maka ada beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok, konseling tema sebaya atau peer konseling postmodern. Materi ke-6 yaitu tentang pendekatan pemecahan masalah matematika. Pada pendekatan pemecahan masalah matematika, kita akan membahas tentang masalah dan pemecahan masalah, cara mengerjakan pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, pentingnya pemeriksaan kembali, metakognisi, contoh pembelajaran pemecahan masalah. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat kita senantiasa diperhadapkan dengan masalah-masalah nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tuntunan kehidupan. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga memperoleh jawaban dalam pemecahan masalah tersebut. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi atau metode pemecahan masalah. Konsep metode belajar atau pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan cara-cara spesifik agar pemecahan masalah sebagai proses dan keterampilan dasar dapat diikuti dan dilakukan siswa hingga mencapai tujuan pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah matematika. Strategi beraksi atau act it out. Strategi ini menuntut untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antara komponen dalam pemecahan masalah menjadi jelas melalui serangkaian saksi fisik atau manipulasi objek. Penggunaan manipulasi objek agar hubungan antar komponen dalam permasalahan menjadi jelas. Pemeriksaan
merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah menyelesaikan masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Metakognisi. Menurut Pavel, metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan yang melihat daripada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Selanjutnya, Desmital tahun 2009 menyatakan bahwa metakognisi adalah suatu proses mengubah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif sendiri. Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut siswa bekerja secara sistematis dan hati-hati dengan adanya kontrol dari dalam diri. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 6 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai, waktu yang tepat banyak pekerja ditambah adalah. Ini merupakan contoh pembelajaran pemecahan masalah. Materi ke-7 yaitu pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohla 2000 untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Kegiatan matematika dan kegiatan peserta didik disebut terbuka jika memenuhi 3 aspek berikut. Yang pertama, kegiatan peserta didik harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan harus terbuka adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan peserta didik untuk melakukan suatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Yang kedua yaitu kegiatan matematika. Kegiatan matematika adalah ragam berpikir yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pemahaman dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika dan juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. 1. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dijadikan acuan dalam mengekspresi problem tersebut. Di antaranya, sajian permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diulas sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan ini. Sajian bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat suatu konjektur. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Berikan contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya.
Mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem yang baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tersebut. Problem itu tampil di kelas adalah problem harus didorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut. Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punyai. Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep logika yang lebih tinggi, sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir lebih tinggi. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan hal-hal yang diajukan acuan dan pengekspresian problem tersebut. Di antaranya, sajikan masalah melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep matematika dapat diamati dan dipelajari siswa. Soal-soal pembuktian, sajian bentuk dan bangunan, sajian urutan bilangan atau tabel, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori, dan berikan beberapa latihan berupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dan pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah problem 1. Problem harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang sesuai dengan mahasiswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah. Guru harus bisa memperkirakan bahwa persoalan itu di luar jangkauan siswa atau tidak. Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain, siswa berpartisipasi lebih aktif dan dalam pembelajaran. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan baik dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menentukan suatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan dari pendekatan open-ended antara lain, menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Siswa mengalami kesulitan merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Sebagian siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak efektif. Ini adalah contoh pendekatan open-ended. Selanjutnya, pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan lebih beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. 1. Didomisili oleh masalah-masalah dalam konteks. 2. Perhatian diberikan pada pengembangan model situasi, skema, dan simbol-simbol. 3. Sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat memberikan pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. 4. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. 5. Intertraining atau membuat jalinan antar topik, antar pokok-pokok atau antar staf. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran matematika menggunakan realistik merupakan suatu alternatif dari kesekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meski tak ada cara yang terbaik dalam pembelajaran maupun cara belajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Entwistle, yang menyatakan bahwa there can be not right way or to study or is the way to teach. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Contohnya persamaan linear, membandingkan dan menukarkan. Ini adalah contoh dari barter, di mana barang dapat ditukar dengan barang. Masalah-masalah tersebut dapat diperkenalkan masuk dalam matematika.
dapat dibuat siswa sampai kepada matematika formal. Berikut adalah contoh lain dari desain pembelajaran matematika pendekatan realistik dan pokok-pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel, seperti yang terpapar pada slide yang berwarna oranye ini. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi strategi pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.